perguruan tinggi. Ibu dan Bapak yang saya hormati, satu yang saya koreksi, mohon izin Pak Moderator, kalau tadi menyebut kiai itu belum untuk saya masih murid, saya masih akan belajar dan belajar. Terlebih pada kesempatan pagi hari ini, sebuah event yang sangat mulia dalam rangkaian sebuah perjalanan panjang membangun pendidikan di tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya tadi sudah menyampaikan 2 file untuk bahan refleksi kita semua. Saya sampaikan kepada panitia untuk pada saatnya nanti bisa di-share menjadi bahan bacaan untuk kita bersama. Saya kirim tadi melalui WhatsApp Pak Zuhri, mudah-mudahan nanti bisa untuk kajian-kajian secara terus-menerus berkaitan dengan bagaimana kita membersamai peserta didik dalam spektrum pendidikan untuk semua. Mohon izin Pak Moderator, mikrofon ini boleh saya bunyikan berapa menit? 15 menit ya. Saya biasa bertanya karena oke. Mohon izin kalau membelakangi. Di awal saya bekerja, saya sebagai penulis skenario program media televisi pendidikan, saya bertanya selalu akan mengukur waktu berapa sebuah adegan itu direkam, sebuah adegan akan tayang di layar televisi kita semua. Mungkin saya akan turun beberapa grid. Mari Ibu dan Bapak semua, di awal kegiatan ini, mari kita tundukkan hati kita, pikiran kita, seraya kita sama-sama mengingat wajah tulus, wajah ikhlas para guru kita, para ustadz kita, ustadzah kita yang pada saat kita masih menuntut ilmu, baik di madrasah ibtidaiyah, baik di sekolah dasar, di sanawiyah, di SMP, di aliyah, dan seterusnya, seraya kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemuliaan, untuk kebahagiaan bagi yang sudah mendahului kita sisipkan. Mudah-mudahan rahmat nikmat di alam barzakh guru-guru kita Allah berikan dengan limpahan. Mari kita mengambil waktu 2 menit, bisa kita mulai bersama. Ya Allah, ampunilah guru-guru kami dan orang yang telah mengajar kami. Sayangilah mereka, muliakanlah mereka dengan keridhaan-Mu yang agung di tempat yang disenangi di sisi-Mu, wahai yang maha penyayang di antara penyayang. Silakan Ibu dan Bapak lanjutkan dengan doa-doa yang lain. Sungguh kita bisa hadir, kita bisa membedakan mana huruf besar, mana huruf kapital, mana huruf kecil, mana kalimat-kalimat majmuk, mana kalimat-kalimat tunggal, rumus-rumus fisika, kaidah-kaidah fikih, mana hal yang hak, mana pula hal-hal yang batil. Ya Allah, mudahkanlah jalan-jalan kami membersamai
putra-putri kami, anak-anak didik kami di lembaga-lembaga pendidikan yang kami kelola. Lahumul Fatihah. Iya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ibu dan Bapak yang saya hormati, pada era yang saya yakini Ibu dan Bapak sekarang sedang mengalami dengan sejumlah sebutan. Ada era globalisasi, ada era digitalisasi, dan sebutan-sebutan yang lain yang saat ini menjadi bagian dari sebuah era yang kita sedang berada di dalam. Mohon izin Bapak Moderator, saya ingin pagi ini ada foto istimewa. Kalau tadi sudah ada foto sama-sama berdiri, sekarang saya akan memperoleh oleh-oleh yang terbaik mudah-mudahan di pagi hari ini. Mohon Ibu dan Bapak berkenan untuk mengeluarkan ponsel terbaiknya. Maksud saya, kalau kemarin mau datang ke Pacet ini akan mengganti ponselnya yang baru, mohon itu yang dikeluarkan, bukan ponsel yang lama. Artinya kalau Bapak Ibu bawa 2 atau 3, tolong keluarkan yang paling baru. Silakan sekarang boleh dikeluarkan. Boleh diangkat setinggi bahu, akan difoto oleh fotografer. Iya, disaksikan oleh semua yang hadir di ruangan ini. Kita sama-sama bersaksi bahwa tidak ada satupun handphone yang dibawa anggota Pergunung yang hanya bisa dipakai untuk SMS dan calling saja. Semua ponselnya berwarna, semua ponselnya berlayar lebar, dan saya yakin paket datanya tidak pernah kosong. Tepuk tangan untuk Ibu dan Bapak semua. Kita akan buktikan apakah paket datanya pagi ini masih penuh ataukah segera harus diisi, sekaligus memorinya juga kita pastikan masih bisa dipakai untuk mengcover arena selama Kongres 3 Pergunung. Mari buka Google Search Engine. Jangan ragu, ketik 4 huruf yang menurut saya sangat istimewa hari ini. Ketik saja 4 huruf VUCA. Barangkali Ibu dan Bapak sudah pernah, boleh dilihat kembali. VUCA, VUCI, VUCA era. Siapa yang sudah memperolehnya? Iya, Bapak yang di depan. Iya, boleh dibuka. Ada apa Pak bacaan di VUCA itu? Ada yang mau membacakan? Iya, Bapak di sebelah timur. Silakan boleh maju Pak, biar direkam oleh kamera dengan bagus. Satu. Boleh mikrofonnya? Boleh dibacakan Bapak? Ya, hasil bacaan VUCA itu apa? Perkenalkan, saya dari Kalimantan Selatan. Isi dari VUCA ialah mendidik anak siap menghadapi era VUCA. Ya, apa itu VUCA Bapak? VUCA adalah singkatan dari volatility, iya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Iya. Apakah Bapak merasakan saat ini era itu sangat berpengaruh pada bidang pendidikan? Sangat berpengaruh. Contohnya apa? HP. Apakah Bapak pernah berpikir 2 tahun yang lalu kalau pembelajaran selama 2 tahun menggunakan moda daring? Sangat menggunakan. Sangat menggunakan. 80%. Apakah waktu itu Bapak menduga akan terjadi seperti itu? Sangat tidak menduga. Apakah Bapak
juga pernah berpikir akan ada profesi semacam supir Gojek? Tidak ada. Iya. Saya kira dua hal itu menginspirasi dan membenarkan bahwa era yang sedang kita alami bersama ini adalah era yang sangat cepat perubahannya. Era yang seringkali kita tidak bisa menduga apa yang terjadi dan apa yang bakal terjadi. Kita juga tidak melakukan satu terobosan-terobosan sebelum buka. Tetapi begitu era pandemi melanda dunia, maka sejumlah ikhtiar-ikhtiar pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan secara hybrid maupun moda daring dan lain sebagainya itu terjadi. Siapa yang menyangka bahwa anak-anak akan belajar menggunakan ponsel waktu itu juga sebuah hal yang saat ini sedang terjadi. Maka inilah bahan refleksi bagi kita terkait dengan sebuah era yang sangat kompleks, dengan persoalan-persoalan yang mengemuka, yang acap kali kita sangat terperanjat ketika anak-anak kita jauh lebih dulu memahami apa yang akan kita ajarkan di dalam kurikulum yang kita deliver kepada peserta kita. Ini sebuah tantangan zaman. Ini sebuah hal yang saya kira menjadi perhatian kita semua tak terkecuali pada bidang pendidikan. Sebelum Bapak kembali ke tempat duduk, saya mau bertanya, mohon izin, ukuran sepatu Bapak berapa? 39. 39, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan dicatat oleh panitia, saya hanya bertanya nomornya saja. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, dalam sebuah buku yang cukup menginspirasi kita semua, Learning 5.1 yang ditulis oleh Alex Denny, yang sekarang juga dijadikan konsultan di Kementerian PAN-RB, ada 3 hal yang perlu untuk kita upgrade dan update. Yang pertama adalah mindset, kedua adalah skill set, yang ketiga adalah tool set. Ketiga hal itu saya kira Ibu dan Bapak sudah melakukan untuk mengupgrade, kemudian mengupdate pengetahuan, peralatan, dan sejumlah pola-pola pikir kita. Ketika kita sekarang sudah mulai melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka penuh, kami yakin hikmah selama masa pandemi tidak kita lupakan begitu saja. Kita akan mengambil hikmah-hikmah di dalam masa pandemi itu untuk bisa kita sandingkan dengan ikhtiar-ikhtiar kita pada masa yang insya Allah akan normal kembali. Amin. Pendekatan-pendekatan pembelajaran yang memadukan teknologi informasi dan kedekatan ketulusan hati secara fisik ini menjadi sebuah hal yang akan kita diskusikan terus-menerus. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui sejumlah ikhtiar-ikhtiarnya yang diberikan judul besar Merdeka Belajar adalah sebuah upaya kita sangat berjamaah memberikan suasana merdeka, suasana well-being bagi peserta didik kita. Mari kita layani anak-anak kita dengan sepenuh hati, sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan lingkungan di mana mereka belajar dan mereka berinteraksi dengan lingkungannya. Tadi Pak Moderator juga menyinggung berkaitan dengan video yang kami kembangkan di sebuah lembaga Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu video untuk anak-anak kita berkebutuhan khusus. Kita meyakini bahwa Allah Maha memberi keseimbangan. Anak-anak kita yang Allah cipta, dan kita meyakini bahwa tak ada yang celah atas ciptaan Allah. Allah Maha Sempurna. Di balik keterbatasan anak-anak kita, apakah pada aspek penglihatan dan atau aspek
pendengaran, Allah titipkan potensi yang ini merupakan perintah pada kita untuk bisa kita layani secara optimal. Saya hari ini ditemani oleh sahabat saya, mohon izin hari ini namanya Risan Dwi Ananta, lahir di Probolinggo. Saya perkenalan sekitar 10 tahun yang lalu. Adalah alumni SLB Karya Mulia di Kota Surabaya. Saya mengajak Pak Ibu dan Bapak bertepuk tangannya dengan Risan itu dengan mengangkat tangan 2 ke atas. Allah menganugerahkan potensi penglihatan Risan luar biasa. Sementara Allah tidak titipkan dan tidak akan meminta pertanggungjawaban salah satu organ dari Risan, yaitu pendengarannya di hari hisab nanti. Risan saat ini bekerja di Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan sebagai operator persuratan elektronik. Sekitar 8 tahun yang lalu saya belajar mengatur diafragma di ponsel dengan saudara Risan. Hari ini Risan mengabadikan peristiwa ini untuk sama-sama kita bagi kepada kawan-kawan di seluruh tanah air. Banyak kawan-kawan Risan yang lain yang saat ini sudah berkarya, saat ini sudah bersama-sama membangun negeri dengan penuh kebersamaan. Kawan-kawan Risan juga masih ada yang belum bisa dikenalkan kepada masyarakat. Mungkin orang tuanya belum siap, mungkin masyarakatnya juga belum mau menerima keberadaan Risan. Meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Mohon izin, foto saya tadi sama dengan yang saya lakukan pada pagi hari ini. Di foto background tadi saya mengenakan baju hijau, juga saya menyesuaikan suasana hijau di pagi hari ini. Dan baju hijau tadi adalah sebuah karya kreatif dari anak-anak kita berkebutuhan khusus dari SLB di Kabupaten Banyuwangi. Batik yang saya pakai ini adalah batik yang mengabadikan satu anugerah ciptaan Allah, yaitu flora, ibu-ibu yang paling paham, monstera. Peci yang saya gunakan, yang saya pakai ini karya anak-anak kita berkebutuhan khusus dari SLB Kemala Bayangkari 2 di Gresik. Terima kasih. Tepuk tangan Ibu dan Bapak adalah tepuk tangan untuk guru-guru kita SLB yang sangat sabar. Tepuk tangan Ibu dan Bapak semua adalah sebuah kebersamaan dan apresiasi dan mengukuhkan satu keimanan kita bahwa Allah Maha Sempurna. Allah Maha Pemberi keseimbangan. Di balik keterbatasan, Allah titipkan potensi yang luar biasa. Tentu foto-foto yang akan bisa kita sampaikan, terlebih ketika ada Risan, kemudian ada karya-karya anak-anak kita, kemudian dikirim kepada anak-anak kita, para kreatornya, itu sebuah kesenangan, kebahagiaan yang luar biasa. Khusus di SLB Gresik. Ini bagian dari kita menguatkan bahwa Allah Maha Sempurna, Allah Maha Pemberi keseimbangan. Anak-anak kita di SLB
tentu sangat rindu untuk bisa kita sentuh, untuk bisa kita bersamai. Maka salah satu fokus dalam program Merdeka Belajar adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, melayani peserta didik sesuai dengan fitrahnya dalam jalinan sebuah bangunan inklusi. Boleh naik ke judul yang tadi saya sampaikan di awal. Operator boleh menyampaikan di judul dari paparan ini. Di judulnya, di slide pertama. Dari tema besar yang diangkat dalam kongres ini, Guru Mulia Membangun Peradaban Dunia, saya izin menambahkan satu ikhtiar bersama-sama kita. Mari kita terus-menerus akan menata hati, merajut potensi, menguatkan belajar dan berbagi di antara kita semua, mewujudkan Merdeka Belajar dalam suasana inklusi. Membangun lingkungan inklusi adalah bagian dari ikhtiar kita bersama. Mari kita tidak tolak kehadiran anak-anak kita dengan talenta khusus, dengan keterbatasan-keterbatasan tertentu, untuk bersanding mesra, belajar bersama-sama di lembaga-lembaga yang kita kelola. Adalah sebuah kesempatan yang barangkali tidak dimiliki atau dipunyai oleh kita semua, manakala Tuhan menitipkan, Tuhan menghadirkan, Tuhan memerintahkan seorang teman-teman lisan untuk hadir di sekolah hiburan Bapak semua, untuk belajar bersama, mengurai, memperoleh hasanah-hasanah pembelajaran, agar mereka sanggup bersama-sama membangun negeri dengan penuh kebersamaan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, demikian beberapa hal sebagai ungkapan rasa syukur kami bisa hadir di sebuah majelis yang insyaallah sangat mulia ini. Saya baru 1 minggu ini ditugaskan oleh Mas Menteri di Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya 3 tahun bertugas di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Pendidikan, Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa di Kota Bandung, yang saat ini sebagian besar lembaga di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi sedang melakukan transformasi. Lembaga penjaminan mutu bertransformasi dengan lembaga yang lain. Di Jawa Timur, Balai Pengembangan Paudikmas Provinsi Jawa Timur, Balai Pengembangan Media Televisi Pendidikan dan Kebudayaan, dan Pusat Pengembangan Pendidik dan Kependidikan untuk mata pelajaran PKN dan IPS merger, menyatu menjadi satu lembaga. Mohon restu Yai dan Ibu dan Bapak semua, sekaligus mohon dukungannya. Kita akan bergotong royong dalam naungan lembaga baru kami, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Bareng-bareng. FUKA itu yang pertama, V-nya apa? V-nya apa? Volunteer. U-nya apa? Uncertainty. C-nya apa? Complexity. A-nya apa? Ambiguity. Maka jawaban dari era FUKA yang beliau sampaikan tadi adalah harus di-upgrade atau di-update, harus ditransformasi. 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu, mindset-nya. Yang kedua, toolset-nya. Yang ketiga, luar biasa. Aplaus buat kita semua, Bapak Ibu. Di tataran nasional, tetapi juga pada tataran global. Selama 2 tahun kita menghadapi masalah wabah COVID-19. Dan selama itu pula banyak sekali masalah, kendala yang kita hadapi. Bagaimana caranya supaya penyelenggaraan pendidikan di seluruh level manajemen bisa berjalan dengan baik.
Mas Menteri sampai pernah mengatakan bahwa selama 2 tahun ini terjadi yang disebut dengan istilah beliau learning loss. Learning loss adalah suatu peristiwa atau keadaan di mana siswa-siswa kita dari berbagai jenjang level, dari mulai TK, SD, SMP, SLT, bahkan sampai perguruan tinggi, tidak bisa mengikuti kegiatan menimba ilmu pengetahuan secara baik. Namun demikian, di balik musibah yang kita hadapi, ada anugerah yang kita dapatkan. Saya kebetulan sebagai rektor di Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri ke-45 yang memang didesain secara khusus oleh pemerintah 37 tahun yang lalu, yang mengimplementasikan sistem pembelajaran jarak jauh yang beda dengan 44 perguruan tinggi yang ada sebelumnya. Perguruan tinggi yang mengimplementasikan sistem pembelajaran jarak jauh, maka kurikulum yang sangat padat, yang sangat berat, sehingga sulit bagi guru dan anak menemukan ruang-ruang untuk inovasi dan kreativitas. Anak-anak diminta untuk menghafalkan seluruh muatan kurikulum yang ada di dalam buku bahan ajar, dan guru diminta untuk menuntaskan seluruh materi agar itu bisa dikuasai oleh anak sampai dengan akhir masa semester. Dan ukuran akhirnya, seorang anak yang bisa mengerjakan nilai-nilai, bisa mengerjakan tugas-tugas di dalam pada saat evaluasi ujian dengan nilai misalkan 10 atau 9, maka itu termasuk indikator yang berhasil menyelesaikan. Karena saking beratnya itu, tidak ada kesempatan bagi anak untuk menemukan ruang kreativitas, untuk menemukan ruang inovasi. Mereka dipaksa dijejali ilmu pengetahuan yang memang belum tentu yang sesuai dengan kebutuhan perkembangannya, yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan interaksi sosialnya. Sehingga anak dijadikan sebagai, dalam istilah banking itu sebagai tabungan. Anak harus menerima semua ilmu pengetahuan yang dicurahkan oleh gurunya di ruang-ruang kelas. Dan guru tampil sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan bagi anaknya. Padahal di era saat ini yang terjadi, guru lebih harus banyak berperan sebagai fasilitator. Pengetahuan banyak tersedia di alam maya. Guru memiliki kewajiban untuk menyiapkan seorang anak bagaimana caranya supaya terjadi proses belajar tanpa harus menyalahkan guru sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Nah, dengan demikian maka diharapkan pada saat ini kita semua yang berperan sebagai guru memiliki pemahaman, pengetahuan yang wajib bagaimana caranya supaya yang kita lakukan bukan kita sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan yang siap menumpahkan ilmu yang kita miliki pada anak, tetapi adalah kita berusaha untuk memfasilitasi bagaimana agar setiap anak berkembang, tumbuh sesuai dengan kelebihannya masing-masing, sesuai dengan minatnya masing-masing. Kita memfasilitasi bagaimana anak memiliki kemampuan kritis dalam menghadapi berbagai hal yang akan jadi di dalam perusahaan di masyarakat. Oleh karena itu maka yang diharapkan dari kita bukan sebagai nasabah bank, tetapi kita akan memerlukan anak sebagai aktor sentral dalam pendidikan. Dulu kita telah dikenalkan dengan jargon student atau siswa yang aktif mengambil alih peran dalam pembelajaran. Bukan gurunya, tapi siswanya aktif. CBSA, cara belajar siswa aktif dulu. Kira-kira intinya sama seperti itu. Kita menempatkan anak sebagai aktor di dalam mengembangkan kemampuan dirinya yang sesuai dengan kapasitasnya. Nah, teman-teman semua, itu yang kedua. Dan yang terakhir
adalah terkait dengan pengemudi. Saya sudah membuat PowerPoint slide, bisa ke slide berikutnya. Bapak sekalian, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang saat ini sedang terjadi, maka interaksi akademik yang dibangun antara guru dengan siswa yang namanya Learning Management System atau LMS menjadi suatu keharusan dimiliki oleh lembaga-lembaga kita. Kegiatan pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus merupakan tuntutan di masa depan, sehingga guru bisa mengajar siswa dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka mau. Jadi kegiatan interaksi pembelajaran ke depan tidak hanya dibatasi dari mulai misalnya jam 8 sampai jam 1, tapi bisa dibangun 24 jam. Oleh karena itu, di samping ada kegiatan pertemuan tatap muka yang dilakukan di kelas-kelas, di ruang-ruang kelas tempat kita mengajar, juga kita memfasilitasi adanya diskusi, tukar pengetahuan, tanya jawab selama 2 jam yang dibatasi dan dimenjadi dengan pengembangan learning management system. Nah, oleh karena itu, maka diharapkan ke depan lembaga-lembaga yang kita bina di daerah kita masing-masing juga mengembangkan ini. Learning management system yang kita bangun bukan hanya untuk kepentingan interaksi secara asinkronus saja, tetapi juga bisa dilakukan secara sinkronus. Nah, dalam asinkronus menjadi sangat penting karena ini yang akan lebih banyak memberikan keleluasaan kepada siswa untuk belajar, tidak harus secara real time. Dan untuk kepentingan tersebut, insya Allah saya sebagai pimpinan di UT siap berjibaku bersama dengan teman-teman baik di UT Pusat maupun di UID untuk mengembangkan pergunu dan terus sekolah tempat Bapak Ibu kerja di tempatnya masing-masing. Banyak hal yang bisa saya sampaikan, tapi waktunya sangat terbatas, 15 menit, tadi sudah 19 menit. Bapak sekalian, sekira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang bertawakal kepada Allah. Tawakal artinya berupaya keras dan berdoa maksimal. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Ini motivasikan kepada guru-guru di tempat pengajian semua, bahkan kepada anak-anak didik kita, agar mereka berani bercita-cita besar, berani mengupayakannya, dan kemudian mereka akan bisa mewujudkan sebuah kebesaran. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.